Oke ya. Udah bisa lihat screen saya nggak? Halo? Ya Bisa Pak, Pak, bisa. bisa Oke. Pak, bisa. Ini saya record juga ya supaya kalian bisa belajar. Soalnya dia susah statistik ini. Oke, kita lanjut lah ini ke bab berikutnya. Jadi bab sekarang ini kita bahas tentang ini masih teori ya. Jadi insya Allah 2 kuliah lagi kita sudah ke praktik. Tapi sekarang ini dia masih teori. Oke. Jadi yang kita pelajari sekarang ini konsepnya namanya distribusi normal. Ya, distribusi normal dan ada dua lagi distribusi normal standar. Oke. Nanti saya jelaskan lah ini apa. Jadi sebelum saya lanjut, jadi kita ulas lagi kita sudah diskusi belajar 4 materi ya. Pertama tentang pengantar statistika. Jadi statistika itu lebih ke, jadi bukan cuma hitung-hitungan matematika aja. Jadi dia tuh mendidik pola pikir sebenarnya. Jadi biar kita jangan percaya sama orang. Biar kita jangan cepat percaya sama perkataan orang. Jadi setiap statement itu dia mengandung elemen statistik. Dia ada prediktif, dia ada probabilistik. Jadi misalnya orang bilang simpel aja. Misalkan Undikma itu kampus yang bagus. Satu kampus yang bagus. Bagus itu kan apa? Apa maknanya secara statistik itu? Bagus itu karena, nah itulah orang yang statistik akan mulai berpikir. Atau kamu bilang kamu yang cewek-cewek ini terutama ini kan Yusril bilang kamu cantik gitu. Cantik ini apa? Kan itu apa ukurannya? Apakah saya ini cantiknya normal, cantiknya abnormal? Kalau saya misalkan masuk ke distribusi binominal atau distribusi normal, saya ini di sebelah mana? Apakah saya ini di tengah, mean, apakah saya di kanan gitu. Nah, jadi selalu ada elemen statistik. Misalkan ada orang bilang kuliah statistik itu susah. Nah, susah ini apa? Kayak gitu. Oke. Nah, jadi sesuatu yang sifatnya banyak kalian join ini. Sesuatu yang sifatnya kayak tadi itu. Jadi sesuatu yang perkataan yang memuat apa namanya itu sifat itu dia erat sekali kaitannya dengan statistik. Oke, yang paling populer mungkin dia itu siapa yang paling misalkan yang paling cocok menggantikan Jokowi misalkan, ini akan jadi isu banyak nanti. Nah, yang paling cocok itu apa? Apa makna statistiknya? Apakah dia maksudnya itu elektabilitasnya? Apakah dia maksudnya itu dari segi sifat-sifat yang lain gitu kan? Nah, itulah. Jadi kalian nanti betul-betul yang paling penting itu pola pikir statistik itu ada di kita, ya. Jadi tanda tanya tuh kita selalu bertanya, ini maksudnya apa gitu. Ya, jadi oke. Okay. Nah, eh, biasanya jadi kita mengambil data, oke. Okay. Jadi kan nanti jadi proses untuk membuktikan tadi itu kan lewat data. Data itu nanti dia berupa angka. Oke. Okay. Nah, angka-angka itu disajikan, oke. Okay. Angka-angka itu disajikan, oke, okay, dengan sebuah metode yang kita sepakati kita sebut namanya statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif itu membuat rangkuman dari sebuah statistik dalam bentuk angka-angka. Tapi angka-angka itu dia menjawabkan informasinya itu mudah difahami. Nah, misalnya saya bilang tadi, oh ada yang bilang kamu cantik, terus dia bilang kamu itu misalkan satu apa kamu cantik, contohnya cantik tapi kamu lebih cantik dari orang pada umumnya. Jadi dia tuh misalkan satu standar deviasi di atas mean misalkan, berarti itu maksudnya tuh 90. Dia tuh apa kecantikannya tuh lebih hanya 3% tertinggi. Ya, artinya nanti saya jelaskan di bawah. Terus selanjutnya kita belajar tentang presentasi data. Presentasi data ini kemarin kan kita bikin grafik segala macam. Ya, tujuannya itu agar kita bisa mengorganisasikan data sehingga pesan yang disampaikan jelas, efektif, dan benar. Oke, mungkin benar, jelas, dan efektif lah itu urutannya. Oke,
Nah, tadi kemarin saya ajarkan ada namanya grafik macam-macam kan, ada namanya kadang-kadang bikin tabel, kadang-kadang bikin frekuensi distribusi, bikin apa lupa saya, box plot dan sebagainya. Nah, terakhir kemarin kita belajar tentang konsep matematik namanya distribusi binominal. Distribusi binominal itu kalau ingat kemarin misalkan berapa peluang di perjalanan ke kampus kita akan ketemu lampu merah gitu. Itu kalau dalam sekali pergi ke kampus berapa kali peluang kita masuk. Kalau saya pergi ke kampus misalkan dalam setahun ada 200 kali, dari 200 kali itu berapa kali saya kena lampu merah gitu. Kemarin itu kita belajar theoretical distribusi binominal. Oke, sekarang kita belajar distribusi normal. Oke, distribusi normal. Ini yang kita pelajari sekarang. Kalau distribusi binominal itu dia matematis, distribusi normal ini dia berdasarkan pada data empiris. Itu yang kita pelajari itu. Oke, pertama paham dulu apa itu distribusi normal. Oke. Jadi kalau sebuah data diambil, dia akan mengikut sebuah pola. Nah, dia akan mengambil sebuah pola distribusi normal. Contohnya begini. Kalau saya misalkan ukur semua ketinggian semua orang yang ada di Lombok. Oke, kita ukur ketinggian semua orang yang ada di Lombok, misalkan kelompok usia dewasa lah, di atas 18 tahun. 20 tahun. Nanti kita akan dapat pola itu. Jadi kalau ini ketinggiannya ini tingginya, kita akan dapat kayak gini. Kira-kira beginilah grafiknya itu. Jadi distribusinya itu normal. Nah, kalau distribusi binominal itu dia basisnya teoretik. Kalau distribusi normal dia basisnya real. Oke? Nah, dari sini nanti, oke? Nah, distribusi normal kita tahu nanti ternyata ngitungnya itu susah. Sehingga kita membuat sebuah penyederhanaan melalui satu lagi distribusi, namanya distribusi normal standar. Jadi kita bikin standarisasinya. Karena nanti kita belajar distribusi normal itu dia relatif susah. Terus dari sana, setelah kita bisa buat distribusi normal standar, nah nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitung probabilitas normal. Oke. Terus gimana kita pakai tabelnya? Itu kita belajar selanjutnya. Oke. Oke, sekarang distribusi normal misalkan ya. Distribusi normal itu apa? Distribusi normal itu distribusi seperti ini. Oke. Dia berupa kurva. Jadi kurvanya itu ini jadi dia dia sumbu X-nya ini nilai, sumbu Y-nya itu frekuensi jumlah. Ini dia histogram. Oke, jumlah. Jadi distribusi normal itu bentuknya bell curve namanya. Bahasa Inggrisnya itu bell curve. Dia itu seperti lonceng. Nggak tahu zaman dulu kalau kita sekolah itu ada lonceng itu di ruang guru itu. Nah bentuknya kayak gitu ya, kayak lonceng. Satu. Terus ini lonceng bentuknya. Yang nomor 2 dia simetris. Kalau saya belah di tengah, itu kiri dan kanannya itu seperti bercermin. Sebelah kiri dan kanan itu dia identikal. Terus luas area di bawah kurva itu sama dengan 1. Jadi maksudnya itu yang di bawah kurva itu berapa peluangnya. Jadi berapa peluang untuk seluruh data keluar. Data keluar seperti ini. Peluangnya itu 100%. Peluangnya 1. Ya, maksudnya itu probabilitas keseluruhan. Itu dia luas area di bawah kurva. Itu nilainya absolut 1. Oke. Terus distribusi normal dia juga punya rata, means, dan standar deviasi. Oke. Nah contohnya ini berarti dia rata-ratanya 90 di grafik ini. Ini dia ratanya 90. Kemudian dia standar deviasinya 30. Terus satu lagi ada namanya titik saddle. Titik saddle itu kayak bahasa Sasak. Saddle sepeda atau saddle kuda itu. Jadi dia bentuk, dia tuh titik di mana dia berubah dari lengkungannya dari sini ke atas, kemudian dia ke sana itu melengkung ke bawah.
Di sini dia melengkung ke atas, kemudian dari titik ini dia melengkung ke bawah. Itu namanya titik saddle. Oke. Nah, kalau lihat distribusi dua ini, jadi coba amati antara grafik yang di atas sama yang di bawah. Itu yang terlihat bedanya itu cuma satu. Jadi dia ini sama-sama distribusi normal. Perbedaannya adalah kalau yang atas itu min-nya 90, yang bawah ini min-nya 120. Jadi bisa lihat perbedaannya. Standar deviasinya sama 30-30. Jadi yang kalau kita perhatikan betul-betul, jadi dia hanya bentuknya sama persis. Yang lain cuman grafiknya itu bergeser 30 poin ke kanan, ya. Dia bergeser 30 poin ke kanan. Kalau lihat grafik ini, nah grafik ini kalau dibandingkan dengan grafik yang pertama, itu dia punya means yang sama, yaitu nilai 90. Jadi rata-rata itu selalu, kalau dia distribusi normal itu selalu di tengah. Di titik tengah pecahnya ini, dia selalu rata. Nah sekarang kamu perhatikan, yang beda dari ini nomor 1 dan nomor 3, yang beda dari 1 dengan yang nomor 3 adalah pada standar deviasinya. Kalau yang nomor 3 itu standar deviasinya adalah 10. Jadi kalau kamu perhatikan sekarang, apa dampak standar deviasi terhadap bentuk dari lonceng. Jadi semakin kecil standar deviasi, jadi distribusi normal itu kelihatan makin tirus. Ini makin ke bawah, ini dia makin tirus. Ya, semakin besar standar deviasi, dia kelihatan semakin gendut, makin tebal. Itulah. Ini tiga ini contoh distribusi normal. Oke. Nah, titik saddle tadi, ini titik saddle itu apa? Ini saya jelaskan adalah dia titik di mana terjadi perubahan dari kurva dari cekung ke cembung. Terus jarak dari Jadi satu kali standar deviasi, ini distribusi normal ya. Jadi untuk jarak antara means ke titik saddle itu nilainya itu 1 kali standar deviasi. Oke, 1 kali standar deviasi. Ini karakteristik dari distribusi normal. Nah, sekarang coba kita lanjut ke ada pertanyaan nggak dulu sampai sini? Kalau nggak ada bilang nggak gitu, biar saya lanjut. Belum ada, Pak. Oke. Sekarang kita bahas namanya distribusi normal standar. Nah, kalau kamu perhatikan ini dulu. Jadi setiap data dia selalu berubah dia. Karena misalkan means-nya berubah, standar deviasi standarnya berubah. Jadi setiap kita ambil data, kemungkinan besar bentuknya itu akan bervariasi. Nah, akibatnya kalau bentuknya bervariasi, kita akan menghitung balik distribusi probabilitasnya. Ya, probabilitasnya kita akan hitung balik. Oke. Nah, ini nggak bagus karena nanti jadi ngitungnya jadi susah. Jadi orang akhirnya bikin standarisasi, makanya namanya distribusi normal standar. Jadi dia bikin standarisasi, digunakan sebagai rujukan untuk mencari nilai probabilitas normal non standar yang lain. Jadi kalau saya punya distribusi seperti ini, mau bentuknya apa saja, saya bisa gunakan nilai dari distribusi normal standar. Nah, apa ciri-ciri distribusi normal standar? Oke, dia means-nya, rata-ratanya itu nilainya 0. Jadi means itu di titik tengah itu. Oke, itu nomor 1. Dan standar deviasinya itu nilainya 1. Jadi kalau grafik bentuknya seperti ini, inilah yang kita gunakan sebagai referensi distribusi normal. Namanya distribusi normal standar atau distribusi Z namanya, Z distribution. Oke. Dia nilai distribusi Z itu dia merepresentasikan jumlah standar deviasi di atas atau di bawah means. Oke. Contohnya misalkan Z sama dengan 1. Ini Z sama dengan 1 ini kan berarti. Z sama dengan 1 ini. Z sama dengan 1. Itu artinya 1 kali standar deviasi. Ya, jaraknya dari sini ke sini. Z sama dengan minus 1 itu berartinya 1 kali standar deviasi ke arah kiri. Kalau Z sama dengan 2 berarti ini sama dengan 2 kali standar deviasi. Kalau Z sama dengan minus 3 di daerah sini,
Z sama dengan 3. Ini artinya nilainya minus 3 kali atau 3 kali standar deviasi ke arah kiri dari titik min. Ini teori dulu, teori. Nah, kenapa distribusi normal standar ini diperlukan? Ini karena tadi saya sudah jelaskan, menghitung probabilitas sebuah distribusi normal, kalau kita hitung secara manual itu susah. Nah, jadi kita gunakan distribusi Z. Oke. Nah, caranya seperti apa? Jadi kita transformasi dulu. Nah, jadi cara nomor satu itu distribusi normal kita transformasi dulu menjadi distribusi normal standar. Oke. Jadi kita selalu mulai dengan punya distribusi normal dulu. Jadi ini angka realnya. Terus distribusi normal itu kita konversikan kita buat dia ke bentuk standar. Nah, rumusnya tuh ini. Jadi Z sama dengan X minus mu dibagi delta. Nah, contohnya lihat ini. Kemudian kita gunakan tabel Z. Nah, tabel Z itu kemarin saya sudah upload di di Google Classroom. Nanti kalian coba lihat di sana. Oke. Jadi tabel Z nanti ini cuma satu tabel, jadi dia bisa dipakai untuk distribusi normal apa saja setelah kita standarisasi ke bentuk Z. Contohnya ini ya. Contohnya saya punya distribusi normal seperti ini. Saya punya distribusi normal seperti ini. Dari distribusi normal ini kita tahu min-nya di tengahnya ini itu dia 16. Oke, terus dia standar deviasinya itu 4. Oke, standar deviasinya itu 4 berarti dia ini. Nah, di sini. Ini satu deviasi, ini minus satu deviasi. Oke, sekarang kalau saya mau standarisasi, bikin dia jadi distribusi Z, jadi kan mu-nya jadi 0. Oke, mu-nya jadi 0. Jadi saya masukkanlah Z sama dengan Z sama dengan X. X-nya di sini di tengah ini 16. 16 dikurangi mu. Mu-nya itu sudah 16. Oke, dikurangi 16 dibagi delta. Berarti dia jadi 0. Jadi yang 16 ini dia jadi 0. Tarik sini itu jadi 0. Nah, angka 8 ini kalau saya masukin ke sana, X sama dengan 8. Coba, 8 dikurangi 16. 8 dikurangi 16 minus 8 dibagi 4 minus 2. Jadi dia angkanya jadi di sini. Minus 2. Set. Terus kalau saya misalkan masukkan angka 24 di sini, 24 masukkan ke rumus ini 24 dikurangi mu-nya 16, 24 kurangi 16 berarti 8. 8 dibagi delta bagi 4 sama dengan 2. Jadi dia jadinya sini. Jadi kira-kira gitu cara transformasi dari distribusi normal ke distribusi standar. Oke, ini saya tanya di ujian ya. Jadi ini contoh cara buat mentransformasi dari distribusi normal ke distribusi standar. Oke, terus sekarang bagaimana cara mencari mencari nilai dari tabel. Nah, ini tabel yang Z, ini tabel Z. Ini tabel Z ya. Jadi contohnya misalnya X adalah distribusi normal dengan min 16, rata 16 dan standar deviasi 4. Contohnya misalkan, berarti dia grafiknya sama dengan yang ini kan. Mu-nya 16, dia normal, deltanya 4. Pertanyaan berapakah 20 pada distribusi normal di distribusi standar? Jadi berapakah nilai nih 20 ini? 20 ini sekarang kalau saya konversi ke yang standar dia nilainya berapa? Oke, maksudnya itu. Oke, berarti tinggal masukkan rumus Z sama dengan 20 minus 16 dibagi 4 sama dengan 1. Berarti dia, kalau saya balik ke grafik yang sebelumnya, dia berarti 20 ini, kalau saya 20 ini nilainya di kira-kira di 1 sini lah. Oke, bukan kira-kira emang jadi di 1. Jadi nomor 1. Berapakah probabilitasnya? Oke, probabilitasnya itu artinya peluang untuk Z. Oke, kita lihat. Peluang probabilitas Z ini perhatikan baik-baik. Berapakah probabilitas artinya itu kalau maknanya. Jadi maknanya itu adalah berapa probabilitasnya. Kita hapus.
Oke, ada yang join. Oke, berapakah probabilitasnya? Apa artinya berapakah probabilitasnya? Jadi kan ini tadi nilainya 1. Nilainya kan dia highlighter. Kan nilainya 1. Salah. Nah, berarti probabilitas itu artinya berapakah luas ini? Berapakah luas kurva di bawah ini? Berapakah P? Berapakah probabilitas yang nilainya di sebelah kiri dari titik ini? Jadi sebelah yang nilainya kurang dari 1. Nah, caranya nyarinya. Oke. Berapakah P Z kurang dari 1? Kita carilah Z, berarti Z-nya dia sama dengan 1 sini. Oke. Berarti kan dia Z-nya sama dengan 1,00. Ini Z ini dia 1,0. Nah, 1,0 dia di sini. 0,8413. Ya, ini kayaknya saya salah lihat. Ini dia harusnya 8. Ini kan Z kurang dari 1. Z-nya di sini. Kita carilah Z sama dengan 1 ada di sini. Nah, dia 1,00. Komanya di sini 00. Jadi dapatlah dia 8,413. Nanti lihat lagi di tabelnya. Terus lagi contohnya, berapakah peluang untuk Z kurang dari 2,13? Kita cari di sini 2,13. Berarti ini 2,100. Ini 2,101. Berarti kita mau nyari 2,103 itu di sini. Ini dia. 2,13. Berarti dia 2,1123, sorry. Nilainya 0,9834. Ini saya salah lihat. 0,834. Harusnya. Oke, itu cara membaca tabel. Maksudnya di peluang di Z sama dengan 0,1, ini saya kirim gambar, itu artinya peluang berapa luas area sebelah kiri dari titik 1 ini. Jadi berapa luas area yang ini? Dia kalau dari tanya apa maksudnya? Maksudnya itu berapa luas probabilitas itu kan ini kan distribusi probabilitas. Jadi peluangnya total luas area di bawah sini. Oke, ini sama dengan 1. Nah, 0,8. Sementara untuk soal nomor 2, berapa peluang di bawah berapa peluang pada Z kurang dari 2,13? Berarti kan dia 2,13 sekitar di sini. Berarti itu sama dengan pertanyaannya berapakah luas kurva di bawah ini? Oke, luas kurva di bawah ini. Kira-kira makna fisiknya seperti itu. Selanjutnya bagaimana kita kan kalau tadi kan kita tahu nilai X, nilai distribusi normal, terus kita konversi ke distribusi normal standar, lalu kita cari probabilitas. Oke. Nah, case lain
Kasus lainnya itu adalah kalau saya tahu probabilitas standar, bagaimana cara saya dapatkan probabilitas normal yang nggak standar? Jadi, sorry ya. Jadi tahapannya itu, jadi langkah-langkahnya adalah pertama, bikin gambar dulu. Jadi gambar ini, kita bikin gambarnya, bisa pakai skema gitu. Oke. Terus kita buat format permasalahannya. Jadi bentuknya tuh misalkan jadi PX kurang dari A, PX kurang dari misalkan kurang dari 12 gitu. Atau PX kurang dari B, PX kurang dari 20 misalkan, itu namanya PX. Atau misalkan peluang X kurang dari A kurang dari B. Terus kita arsir, yang dimaksud itu apa? Oke. Kita arsir area dari gambar. Cara yang saya bilang tadi, kita arsir mana yang dimaksud dengan peluang itu. Terus transformasi A dan atau B ke nilai Z. Oke, transformasinya itu dia pakai rumus yang sebelumnya, yaitu Z sama dengan X kurang X minus mu dibagi delta. Kemudian kita cari nilai Z pada tabel. Oke, contohnya ada banyak ikan di dalam sebuah kolam. Oke, terus panjang ikannya itu dia panjang ikan-ikan yang dalam kolam itu, banyak ikannya nih. Dia memiliki distribusi, dia bentuknya normal. Misalkan rata-rata panjangnya 16. Oke, contohnya nih, rata-rata panjangnya dia 6. Mana sih? Rata-rata panjangnya 16. Kemudian dia standar deviasinya 4. Jadi sebuah kurva dengan sebuah distribusi normal dengan karakteristik seperti ini, itu gambarnya seperti ini. Oke. Jadi titik tengahnya itu dia min, itu nilainya 16. Titik saddle pointnya itu berarti kan dinilai sama dengan standar deviasi. Berarti saddle pointnya itu sekitar di sini. Berarti ini dia 1 kali standar deviasi. Terus jarak dari titik ini ke titik ini sekitar 1 kali standar deviasi. Ini distribusi normal. Oke, kasus 1. Kalau saya ambil secara acak, oke, ambil secara acak ikan di dalam kolam ini. Nah, pertanyaannya kan, berapakah probabilitas saya mendapatkan ikan yang saya dapatkan itu panjangnya kurang dari 8 inci? Itu kasus nomor 1. Kasus nomor 2. Oke, nomor 2. Berarti kurang dari 8 inci artinya titik ini kan. Jadi kita arsir, berarti dia titik ini. Kasus nomor 1. Berarti pertanyaan yang matematisnya, berapa luas kurva di sini? Berapa luas kurva dari mulai 8 sampai ya lebih rendah lagi. Sampai sini. Jadi berapa peluang saya dapat ikan kalau saya ambil secara acak dari kolam itu? Panjang ikannya itu kurang dari 8 inci. Oke. Kasus 2. Nah, sekarang ada pertanyaan kasus 2 ini. Berapakah peluang? Jadi kalau saya ambil ikan itu dari dalam kolam, secara random ini saya tutup mata atau saya pancing gitu. Nah, berapa peluang kita dapat ikan yang besar, yang lebih dari 24 inci. Jadi kita ambil 24 inci. Berarti maksudnya itu adalah kasus nomor 2 itu sama dengan pertanyaan berapakah luas kurva di bawah sini. Nah, kasus nomor 3 ini dia bilang berapakah peluang kalau kita dapat ikan itu yang ukurannya antara 16 dan 24 inci, berarti kan nilainya itu di bawah, saya ganti. Berarti yang kasus nomor 3 itu, ini, kasus nomor 3 itu artinya area di bawah kurva yang di sini. Yang di sini. Ya, itu maksudnya. Itu yang tahap 1. Oke. Apa ini? Oke, sekarang kasus 1. Kayaknya nih. Oke, kasus 1. Jadi yang kita buat adalah pertama, tahapnya kita bikin distribusi normal standar dulu. Oke, ini distribusi normalnya yang kita dapat dari data yang real. Terus kita bikin standarisasi, kita bikin dia ke bentuk kurva Z. Oke, terus kita buat notasi probabilitas. Jadi untuk kasus 1 berarti PX kurang dari 8. Oke, ini PX kurang dari 8. Kita bikin dari PZ. Jadi PZ. Jadi dia kalau sebelumnya dari PX,
X itu artinya distribusi normal. Nah, dia kalau jadi distribusi standar, jadi 8 ini kita konversi dulu ke rumus yang apa namanya, Z sama dengan X minus mu dibagi delta. Itu dapatlah dia PZ kurang dari 2. Oke, itu kasus 1. Kasus 2, berarti sekarang kan PX lebih dari 24. Jadi X-nya kita konversi. Jadi X-nya kita konversi. Jadi jelas dia P ke Z. Jadi ya PZ lebih dari plus 2. Terus kemudian yang terakhir, kasus PX kurang dari 16. Lebih dari 16 kurang dari 24. Yang kita lakukan sama. Kita konversi X dari distribusi apa namanya normal ke distribusi normal standar. Kita bikin untuk kasus 3 P peluang salah saya ini nulisnya, harusnya Z di sini. PZ kurang dari 0, lebih dari 0 dan kurang dari 2. Nah, kemudian kita carilah nilai Z pada tabel dan kita temukan probabilitasnya. Oke, kasus 1. Berarti kan PZ PZ kurang dari minus 2. PZ kurang dari minus 2. Berdasarkan tabel. Berdasarkan tabel ya. Minus 2 Z-nya. Kita cari minus 2 di tabel. Berarti minus 2, 2,0 kan. Berarti minus 2 itu ada kita lihat di tabel atau di sini. Kita lihat nilainya itu 0,0288. Ini ya. Di tabel itu. Jadi untuk kasus 2 PZ lebih dari 2. PZ lebih dari 2, kita cari dulu nilainya Z. Z sama dengan 2 itu ada di sini. Berarti dia nilainya itu 0,9772. Terus kasus 3 salah ini, Z lebih dari 0, dia cari yang 0 dulu, berarti dia 0,5 sini. Dan kurang dari 2. 2 itu kan 0,9772 tadi kan. Oke, nah PZ kurang dari 2 kita sudah dapat. Yang ditanya kan PZ lebih dari 2. PZ lebih dari 2 sini. Berarti dia kalau PZ lebih dari 2 itu sama dengan 1 min PZ kurang dari 2 itu sama dengan 1, dia dapat nilainya ini. Ini kasus yang nomor 1, ini kasus nomor 1, ini kasus nomor 2. Sementara kasus nomor 3 itu kita cari aja PZ kurang dari 2, berarti nilainya yang ke sini. PZ kurang dari 2, sana. Dikurangi PZ kurang dari 0. PZ kurang dari 2 dikurangi PZ sama dengan inilah. Probabilistiknya 0,4772. Artinya apa? Kasus 1. Jadi kemungkinan saya dapat ikan kecil yang ukurannya di bawah kurang dari 8 itu sama dengan 0,0228 atau sama dengan 2,28%. Di sisi lain, peluang saya dapat ikan besar yang lebih besar dari 24 inci itu juga sama, sekitar 2,28%. Ini dia, 0,0288 kali 100 sama dengan 2,28%. Sementara peluang saya dapat ikan yang ukurannya antara 16 inci hingga 24 inci itu adalah sekitar 47,72%. Oke, ini saya record, nanti perhatikan betul-betul, kalian pelajari di YouTube ya videonya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini ilmu langka ya, jadi belajari dengan serius nanti. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau udah jelas. Nah, ini saya tahu kalian nggak akan hafal. Tapi kalau kalian lihat videonya nanti di post caranya. Jalan, post. Oh, ini maksudnya ini. Ini angkanya dapat dari sini. Itu caranya ya. Jadi biar tahu urutannya. Ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Oke. Oke, sekarang bagaimana kita cari X? Oke. Sekarang ada kasus lain.
Bagaimana kita temukan X jika probabilitasnya diketahui? Contohnya misalkan apa ya? Jadi kebalikan dari yang tadi itu. Kalau tadi itu kita cari probabilitas, sekarang kita balik, kita cari X-nya. Oke, contohnya. Cari misalkan persentil ke 0,5 pada distribusi Z. Artinya ini kita perlu cari nilai Z yang probabilitasnya yang probabilitasnya 0,5 sebelah kirinya. Jadi ingat ya, kalau ini kan mudah dia kan. Jadi mudahnya itu karena kita tahu ini totalnya 1. Kalau 0,5 kan berarti sini. Ya, berarti titiknya sama dengan berarti dia Z sama dengan 0. Dah. Mudah ini. Oke, dia tepat karena PZ 0,5 kita tahu dari tabel ini, kita tahu bahwa Z sama dengan 0 sini, totalnya kan sama dengan 1. Jadi kita tahu lah berarti titik, kalau dia nilai apa? Kalau probabilitasnya setengah itu berarti kan titik tengahnya ini artinya. Oke, itu dia mudah. Tapi kalau misalkan bagaimana dengan persentil yang lain? Kalau bukan 0,5, kalau misalkan dia bilang 0,2. Ya 0,2 ya kita tebak-tebak lah, berarti kan nilainya sekitar sini kan. Kalau totalnya ini 0,2 berarti mungkin dari sini ke sini mungkin. Nah, kan kita nggak tahu. Tapi bagaimana kita tahu secara eksak? Oke, langkah-langkahnya itu. Kita harus, langkah nomor 1 kita rubah notasi. Oke, menjadi bentuk ini. Temukan, jadi probabilitas X, probabilitas untuk X kurang dari nilai C, terus nilai P-nya diketahui. Nah, jadi kita mau nyari C. Kita tahu P. Oke, kita cari C, terus tapi ini yang kita cari C. Terus yang kita tahu tuh nilai probabilitasnya, kita tahu P. Oke. Ya, kalau misalkan yang diketahui itu probabilitas lebih dari X, ya kita harus bikin notasi ya, notasi yang sesuai. Berarti temukan nilai B di mana peluang X lebih besar dari B sama dengan P, nilai P-nya diketahui. Kemudian kita masukkan ke tabel terdekat dengan P, terus kita rubah nilai dari Z kembali ke X menggunakan persamaan yang ini, sorry saya buat keliru. Jadi dia ini kan Z, betul X. Nah kebalik tadi kan Z sama dengan apa, ini sama dengan X sama dengan X sama dengan ini, kita balik ke sini, X sama dengan mu plus Z kali delta. Contohnya misalkan diketahui panjang ikan itu, panjang itu parameternya X ya, ini parameter yang diukur. Ada banyak ikan di kolam, jadi ya panjang ikan itu dia ikut distribusi normal. Oke, nilai rata-ratanya itu 16 inci, standar deviasinya itu 4 inci. Ini sama dengan kasus yang sebelumnya. Sama dengan kasus yang sebelumnya. Terus berapakah, misalkan pertanyaannya simpel, berapakah panjang yang nilai panjang di mana kalau kurang dari itu, dia itu 10% yang terpendek. Jadi 10% ya. Jadi kalau saya urut dari yang paling pendek ke yang paling panjang, nah 10% ikan itu panjangnya seberapa? Dari berapa sampai berapa? Berarti dari 0 sampai berapa gitu. Berapa persennya? Jadi kalau diilustrasikan di situ di grafik ini, berapakah nilai X sedemikian sehingga luas area di bawah kurva ini sama dengan 0,1 kan? Artinya itu kalau kita lihat di grafik. Jadi berapakah nilai X sedemikian sehingga luas di bawah kurvanya itu sama dengan 0,1. Oke. Jadi yang kita lakukan, jadi ini makna fisiknya tuh ini. Jadi temukanlah X di mana peluang untuk
Jadi berapa? Jadi dari titik X ini ke kiri itu sama dengan 10% jumlah ikannya. Maksudnya. Oke, terus kita lihat, kita bikin notasi, berarti kita perlu mencari berapakah nilai X ini. Sedemikian sehingga P X kurang dari X, nah, kurang dari angka yang ini, kurang dari X ini, itu nilainya 0,1. Terus kita nyari nilai P terdekat dengan K sama 0,1 dari tabel. Oke, terus dia perolehlah nilai 0,1003. Terus dari sana dapatlah kita Z itu minus 1,24. Itu artinya apa? Artinya dia berada pada Z 1,28. Tanda negatif itu berarti dia artinya sebelah kiri. Kan ini kalau dia dijadikan, jadi kalau grafik ini dijadikan dia distribusi distribusi normal standar, kan dia 16 ini jadi 0. 16 ini jadi 0. Semua yang ada di kiri ini jadi negatif kan. Oke. Terus kita ubah nilai Z ke X. Jadi kita tahu di sini nilainya adalah 10,88 inci. Artinya 10% ikan di dalam kolam dia memiliki panjang kurang dari 10,88 inci. Nah, gimana cara tahunya? Nah, tadi kan ini. Gimana cara tahu nilai yang ini? Nah, ini. Gimana caranya? Dapatnya. Jadi kita lihat di tabel. Nah, kita lihat di tabel nilai yang terdekat ke 0,1. Ya, dari tabel ini saya tahu dia terlalu kecil. Nah, saya cari di tabel mana nilainya yang 0,0. Kita cari di tabel yang dekat dengan 0,1. Saya buatkan di sini 0, lihat di sini 0,3, 0,1, 0,104. Nah, kalau dilihat itu dia nilainya di 0,1, 0,104, ada 0,102, mungkin ini 0,00, 0,1, mungkin yang ini 0,102 atau 0,104. Dia minus 2,32. Nah, benar nggak dia? Sorry, 0,1 ya, bukan 0,01. Jadi 0,103 dia nilainya di sini. Dapatlah ke sebelah kiri itu minus 1,2. Di sini ada di sini, berarti dia minus 1,28. Sama enggak? Nah, ya minus 1,28. Ini, dia dapatnya dari sana. Oke. Nah, contoh lain, misalkan, berapakah nilai panjang ikan yang menandai 25% terpanjang? Berarti yang 20 berapa, kalau saya urutin dari 0 sampai 100%, saya potong di 25%, berapa nilai titik 25% itu? Jadi pada panjang itu ke atas itu 25% ikan terpanjang nilainya. Jadi sama, coba lihat sini. Ini kan berarti berapakah nilai X di sini? Oke, berapakah nilai X di sini? Yang kalau dia ke atas ini totalnya itu dia jadi 0,25. Probabilitas kurva di bawah X ini sama dengan 0,25. Kalau kita lihat tadi baterai running low. Sebentar. Oke, jadi kira-kira kita temukan nilai X-nya. Jadi yang kita bikin, pertama kita lihat gambar, itu maksudnya apa? Kita bikin notasinya. Oke, kita cari nilai X. Nah, dalam hal ini kan karena di Z distribusi itu kan maksudnya tuh yang kurang dari. Jadi yang kita cari di distribusi Z itu bukan nilai 25%, tapi kita cari dia yang 75% atau 0,75. Oke.
Kita cari titik ini. Kita cari titik ini ke arah sana itu nilainya 75%. Nah, oke. Jadi kita lihat di sini manakah nilai yang terdekat dengan 0,75. Ini kan 0,74, 0,745, 0,748. Antara 0,748 atau 0,7517. Ini kelebihan 17, ini kekurangan 14. Berarti yang betul itu sekitar ini, 0,7486. Lihat, benar? Atau 0,786, itu berarti dia nilainya itu Z sama dengan 0,67. Oke, 0,67. Seperti dijelaskan di sini, nilainya adalah Z sama dengan 0,67. Terus kita konversilah Z ini ke X. Kita masukkan rumusnya. Kita dapat X nilainya 18,68 inci. Jadi panjang ikan dari persentase probabilitas distribusi normal ikan yang 25% teratas itu panjangnya 18,68 inci sampai tak hingga sampai berapa gitu. Jadi artinya 25% dari ikan yang di kolam memiliki panjang lebih dari 18,68 inci. Kira-kira gitulah ini. Oke. Oke, sekarang ini terakhir. Bagaimana, apakah bisa kita gunakan, nah pertanyaannya adalah distribusi normal ke distribusi binominal. Oke, distribusi nominal itu yang kita pelajari materi sebelumnya. Jika percobaannya kecil, oke, ini. Maka probabilitas X bisa diperoleh menggunakan tabel binominal. Oke, atau dengan cara dihitung. Kan bisa kita hitung kemarin kalau binominal. Namun jika percobaannya terlalu besar, kan nilainya nggak ada dalam tabel. Oke, susah dihitung. Kan ingat yang kemarin yang faktorial bla 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 ini. Jika N-nya besar, nah, jadi pada kasus ini jika N-nya besar, maka distribusi normal dapat digunakan dengan hasil yang cukup dekat. Nah, untuk menentukan apakah N cukup besar, nah, kita apakah menggunakan distribusi normal, dia harus memenuhi dua syarat. Satu itu N kali P, probabilitasnya tuh N itu jumlah sampling, jumlah data, kali probabilitas itu harus lebih besar dari 10. Yang kedua, atau syaratnya, dan syarat yang kedua adalah N dikali 1 minus P juga lebih besar dari 10. Ini syaratnya. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, dia nggak bisa. Contohnya misalkan, oke, langkahnya itu apakah kita harus verifikasi dulu, apakah dengan mengecek syarat yang sebelumnya, terus kita bikin notasi yang bersesuaian, kemudian kita rubah nilai X ke Z menggunakan persamaan yang sebelumnya. Terus kita lanjutkan analisis menggunakan distribusi normal. Oke. Jadi pertanyaan, bisa nggak distribusi normal itu jadiin binominal? Contohnya, pada percobaan toss coin sebanyak 100 kali, berapakah peluang mendapatkan sisi kepala lebih dari 60 kali? Oke, 100 kali kita toss coin. Oke. Berapa peluang kita berapakah kemungkinan atau peluang kita dapat kepala bagian gambar atau burung gitu biasanya dulu kalau koin ini 60 kali. Jadi pertama kali kita harus bikin verifikasi syarat yang tadi itu. Syarat yang tadi itu dia ada di sini. N kali P lebih dari 10, N kali 1 min P lebih besar dari 10. Kita verifikasi N kali P, N-nya itu ada 100 kali, ingat P-nya peluangnya kan, peluang dapat kepala itu kan setengah. Berarti dia dapat 50. Jadi syarat pertama terpenuhi. Terus N kali 1 min P itu juga 50. Jadi syaratnya juga terpenuhi. Berarti kita bisa pakai. Terus kita notasi berapakah peluang kita dapatkan X itu tadi kepala, X itu kepala lebih dari 60 kali. Nah, berarti notasinya itu cari P untuk X lebih dari 60. Kan itu notasinya. Kemudian kita rubah X ke Z. Oke. Rubah X ke Z, rumusnya ini.
Oke, Z sama dengan X minus mu per delta. Nah, itu dapat 2, 60. Mu-nya kan rata-ratanya 50 kali kan. X berarti 60 dikurangi mu-nya 50, peluangnya berarti 10 dibagi delta. Deltanya 5. Gimana kita dapat delta ini? Mu sama dengan N kali P. Ini delta sama dengan, ini rumusnya udah saya ajar di kuliah sebelumnya tuh, N kali P kali 1 minus P pangkat 0,5 gitu. Oke, kita dapatlah Z sama dengan 2,0. Kemudian dari sana kita lihat tabelnya, Z lebih besar dari 2, itu 1 minus 0,9772, atau peluangnya, jadi peluang kita akan dapat koin lebih dari 60 kali itu kira-kira sebesar 2,28%. Oke, itu saja kuliahnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Itu